Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di kota ini menganut azas lu kuat, lu punya kuasa. Tempat berkumpulnya para ahli bela diri. Fate merasa bahagia karena bisa memburu monster sepuasnya. Lanjut ke pertemuan Norton dengan Roxy. Dia adalah penanggung jawab ketertiban Babylon. Meski ada penyesalan karena nggak bisa membantu Mason di saat terakhirnya, namun Roxy kini meminta bantuannya untuk sama-sama mencegah invasi monster ke Galia. Bocil FF sempat curiga padanya, tapi Roxy meminta mereka segera mengurus berkasnya. Di tempat lain, Fate lagi ngedumel karena tingginya biaya hidup di sana, dan Grid malah merayunya untuk membelikan sarung pedang untuknya. Setelah mengetahui biaya untuk membuat sarungnya teramat mahal, mau gak mau Fate harus berburu monster untuk mencapainya. Masuk wilayah Galia, Fate udah disambut oleh partikel berbahaya. Lalu, puluhan orc siap jadi mangsa pertamanya. Tapi, karena hal itu, Grid dan Fate malah debat kusir seperti biasa. Untungnya, gerombolan orc lain tiba. Dengan riang gembira mereka menyambutnya. Dan di momen ini, Grid menunjukkan wujud ketiganya. Perisai ini mampu menahan serangan fisik dan sihir sekalipun. Gak perlu khawatir terluka, Grid menyuruhnya menerjang semua yang ada di depannya. Namun ada yang aneh, skill Rakus mulai nggak bereaksi pada tubuhnya. Mungkin ini hasil dari latihan bersama Aaron kemarin. Mereka pun segera mengumpulkan telinga orc dan menjualnya ke kota. Sesampainya di sana, banyak orang yang nggak terima karena merasa itu adalah mangsa mereka. Dengan senang hati, Fate meratakan mereka semua. Dan setelah menerima bayaran, tiba-tiba setelah dijelaskan secara jujur oleh Fate dan penjaga, akhirnya Roxy memaafkan Fate dan yang lain. Rupanya, Roxy yang kini bertanggung jawab atas keamanan Babylon gak akan membiarkan ada kekerasan di wilayahnya. Fate yang gak konsen gelagapan saat Roxy bertanya padanya. Sempat dirusuin bocil FF dan di komen tentang penampilannya, Fate memilih kabur setelahnya. Fate yang tengah bimbang antara beli pakaian atau membelikan Grid sarung pedang, nyatanya malah disamperin penjaga toko yang mengajaknya kerjasama. Dan tanpa ragu, Fate menerimanya. Dan setelah perlengkapan jadi, nyatanya Fate masih ditagih juga soal biaya. Duit yang baru didapatnya kini ludes gak bersisa, tapi perutnya gak bisa diajak kerjasama. Kedai ramai itu jadi incaran. Namun nyatanya, dia ketemu lagi dengan orang yang memiliki skill pendosa sepertinya. Dialah Eris, sang nafsu. Lanjut ngefly biar makin asoy. Eris menceritakan kelebihan dari skillnya. Di samping itu, dia juga telah lama menunggunya. Mulai dari kebangkitan skill, hingga saat kemarin ngalahin Hanil, Eris tahu semua. Namun saat disinggung soal main, dia mengaku gak terlalu akrab dengannya. Dan masalahnya kini adalah, Chimera seperti kemarin masih ada beberapa, dan akan merepotkan kalau mereka bisa jadi bentuk sempurna. Apalagi Kesatria Suci lagi lemah-lemahnya, dan kini dia berikan alasan kenapa menunggu Fate selama ini. Dia adalah pelindung kerajaan, makanya nggak heran jika masa depan kerajaan lebih penting baginya. Maka dari itu, dia harus melenyapkan Roxy Hart di tanah Galia. Jelas marahlah si Fate padanya. Dia menjelaskan tentang fenomena kebencian. Monster dan manusia pasti memiliki. Hanya saja untuk manusia harus ada orang yang dikorbankan. Dan Roxy dianggap sebagai manusia yang paling tepat untuk jadi korban. Dengan begitu, manusia baru dengan skill luar biasa akan terlahir berkat pengorbanannya. Makin ngereoklah Fate padanya. Dan kini tekadnya menggila untuk melindungi Roxy sepenuhnya. Berita tentang putusnya komunikasi dengan tim material Galia membuat Roxy harus menyiapkan tim penyelamat. Di tempat lain, untuk membuatkan sarung pedang Grid, Fate harus mencari bahan yang cukup langka. Dan dengan semangat, keduanya segera berangkat ke Galia.
Gerombolan orc bukan halangan bagi mereka. Gerido. Oh. Di tempat lain, Roxy dan rombongan kebingungan karena kompas nggak bisa digunakan. Mereka pun setuju untuk menjadikan rute yang dilalui orc untuk mencapai lokasi. Fate yang kelelahan akibat membantai orc terlihat tertidur di tebing batu. Di dalam mimpi, dia bertemu dengan gadis yang telah dikalahkannya. Dia terlihat ingin menyampaikan sesuatu dan memimpikan musuh-musuh yang udah dikalahkan. Aroma monster kuat membangunkannya. Benar aja, 4 monster salamander berhasil ditemukan berkat mode malam yang dia aktifkan, dan tanpa ragu mereka langsung menyerangnya. Tapi keadaan musuh yang seperti dikendalikan membuat Fate berusaha mengejarnya. Benar aja, mereka menuju lokasi bermalamnya Roxy dan langsung aja mengobrak-abrik semua yang ada. Di saat semua orang terluka dan gak mampu menghadapi, Fate datang untuk menyelamatkan dan langsung aja mereka pun berterima kasih karena pertolongan Fate. Namun ada keanehan yang mereka lihat. Salamander itu terlihat sekali mengincar Roxy. Simbol di masing-masingnya juga sama. Dan menurut Mugen, monster bermahkota gak akan pernah mau kerjasama. Menurut Northan, semenjak naga langit muncul, keadaan Galia gak bisa diprediksi. Setelah semua selesai, Roxy dan rombongan mengantarkan Fate ke Ngarai Agung. Dan mereka pun berpisah dari sini. Di tempat subur itu, gak sengaja dia bertemu dengan Eris, yang entah sedang apa. Selain itu, dia juga menemukan artefak Chimera. 3 di antaranya telah berhasil dibangkitkan. Fate mencurigai Erislah pelakunya. Dan tiba-tiba, ledakan dari arah yang dituju Roxy membuat Fate segera lari untuk menolongnya. Bener aja, 3 Chimera dengan brutal menyerang mereka semua. Tapi untungnya Fate datang tepat waktu. Mereka pun saling kerjasama untuk menghabisi intinya, yang ternyata diisi oleh para monster. Dan satu monster berhasil dilenyapkan. Lanjut ke monster kedua. Namun saat Chimera tinggal 1, dia merubah strategi menyerangnya. Dan yang terjadi, mereka bertiga jatuh ke dalam lubang yang sama. Setelah sadar, Fate sempat panik karena topengnya terlepas. Untung aja dia sigap memakainya. Setelahnya, sambil memulihkan tenaga, Fate memberitahu tentang identitas Chimera. Roxy pun menduga Fate dapat informasi dari Main. Hingga akhirnya, Fate mengaku bahwa dialah orang yang bersama Main. Hingga nggak sadar, Roxy menceritakan soal pribadinya. Fate yang senang harus kecewa saat mata merahnya tiba-tiba menyala abangku. Dan dengan barbar, dia menghabisi Chimera yang tersisa. Dia melihat simbol yang sama dengan sebelumnya. Dan berjanji tak akan memaafkan Eris jika Roxy sampai terluka nantinya. Lalu dengan tiba-tiba, batu senja muncul di hadapannya. Akhirnya mereka pun bisa berkumpul bersama lagi. Tapi, manusia bertopeng seperti Fate muncul lagi. Itu dia Ces rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Ces. Adios, pamitos.